Halo teman-teman Visipol, kembali lagi bersama kami Visipol UGM dalam acara Inspiring Alumni. Senang sekali rasanya, aku Restu Adi dari Departemen Ilmu Komunikasi dapat kembali menyambut teman-teman Visipol yang sedang menonton di rumah. Di sesi Inspiring Alumni kemarin, kita sudah ngobrol, mendengarkan kabar inspiratif dari alumni Departemen Sosiologi dan Hubungan Internasional. Kali ini, teman-teman Visipol, kita sudah kedatangan salah satu alumni dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita sapa. Halo, Mas Yogi. Halo. Selamat siang. Siang. Bagaimana rasanya menginjakan kaki kembali nih di bumi Visipol? Seru sih, walaupun sebenarnya sering kesini juga. Dengar-dengar Mas Yogi juga mengisi kelas ya? Iya, saya beberapa kali memang ngisi bantu dosen-dosen di komunikasi buat ngajar juga. Oke, teman-teman Visipol, informasi singkat kalau Mas Lucky Herwana Yogi atau yang akrab disapa oleh Mas Yogi merupakan alumni Departemen Ilmu Komunikasi tahun 2007. Beliau sekarang bekerja sebagai seorang film director atau sutradara film. Mungkin Mas Yogi bisa perkenalan lebih lanjut sekaligus menyapa teman-teman Visipol yang ada di rumah. Halo teman-teman Visipol, senang banget saya Yogi, alumni komunikasi 2007 ya, ditodong buat ngobrol di sini. Nah nanti mau ngobrolin apa aja saya manut sama MC-nya deh. Oke, Mas Yogi kita nostalgia sedikit ya. Kalau Boleh. misalnya kita kembali nih ke tahun 2007, bagaimana sih rasanya belajar di Departemen Ilmu Komunikasi? Ya, kalau 2007 itu asik banget sebenarnya karena waktu itu di angkatanku itu belum ada sih ada penjurusan tapi kayak masih belum saklek banget, kamu harus ini kamu harus itu, belum. Jadi waktu itu aku bisa ngambil mata kuliah mana yang aku sukain. Jadi itu asik banget sih. Ada mata kuliah yang aku nggak sukain ya aku nggak ambil. Cuma yang wajib-wajib kayak pengantar itu harus. Cuma setelah itu aku ngambilin mata kuliah yang banyak syutingnya tuh. Nah terus yang kira-kira tugasnya banyak itu aku nggak ngambil gitu-gitu. Oke, kalau misalnya boleh ditanya, mengapa sih Mas Yogi memilih Departemen Ilmu Komunikasi dulu? Panjang ya. Jadi waktu lulus SMA sebenarnya saya tuh pengen kuliah di sekolah film, entah di Jakarta atau dimanapun ya. Cuma satu dan lain hal, nasib malah membawa saya ke komunikasi UGM ini gitu. Ya udah mau nggak mau kan keterima nih. Ya udah dijalanin gitu. Maksudnya waktu itu saya milih jurusan ilmu komunikasi juga karena ada studi film di situ ya. Walaupun di ilmu komunikasi memang ilmu komunikasi UGM terutama ya, memang film itu tidak diajarkan secara fokus gitu. Cuma disiplin film itu ada juga di ilmu komunikasi. Jadi saya pikir waktu itu ya udahlah ya di situ ada filmnya, keterima juga, ya udah jalani dulu gitu. Waktu itu gitu sih. Ya udah terus nyaman. Oke, nyaman. Nah, selain nyaman di bidang akademik, apa aja sih kegiatan Mas Yogi pada saat itu di luar Visipol, di luar bidang akademik gitu? Ya oke. Jadi saat kuliah karena memang saya pengen udah memutuskan saat itu ya, saya pengen jadi filmmaker. Akhirnya saya nyari cara gimana caranya saya bisa tetap belajar film gitu, di luar akademis ya. Maksudnya kalau di kampus, di perkuliahan itu isinya memang teori semua gitu ya. Ada mata kuliah praktek, itu yang ada mata kuliah praktek syutingnya, itu semua saya ambil. Tapi saya juga waktu itu saya aktif di Kine Club. Kine Club Komunikasi masih nggak ya? Masih. Ya? Oh, ya, namanya Kinekom sekarang. Kinekom ya. Kemarin habis screening. Iya. Nah itu kebetulan juga di saya lupa tahunnya, 2008 apa 2009 saya jadi ketua Kine waktu itu. Terus saya aktif juga di PPC. PPC masih nggak ya? PPC? Iya. Oh masih? Masih, apa itu ayo? Fotografi ya? Iya. Ya di PPC juga saya aktif karena saya juga senang motret dan teman-temannya juga banyak gitu. Terus selain itu saya juga aktif di UFO, Unit Fotografi. Fakultas di universitas. Ya, nah selain itu dari Kine itu dulu waktu
itu, jadi Kina itu kan nggak cuma ada di UGM, Kina itu ada di kampus-kampus lain juga. Nah kami saat itu sering sekali istilahnya ngobrol bareng gitu ya, kita ketemuan, terus sharing ilmu, terus kadang-kadang kalau ada yang bikin film, terus diundang untuk nonton bareng, kita diskusi di situ. Nah dari situ sih sebenarnya kemudian saya banyak belajar film juga di nggak cuma di kampus tapi di komunitas. Ya, di luar kampus juga berarti aktif ya Mas ya. Oke, nah hal unik apa nih yang paling berkesan atau momen lucu atau momen yang memorable gitu saat berkuliah di Visipol? Yang paling saya ingat ya, Visipol zaman dulu itu gedungnya nggak kayak gini. Beda. Otomatis orang-orangnya mungkin juga kayaknya jadi lingkungannya jadi sedikit berbeda ya. Saat itu saya terutama itu sering sekali kalau ke kampus itu cuma pakai sandal jepit, terus kaos oblong, terus celana jeans juga kadang-kadang ada yang robek gitu. Nah itu jadi habit gitu, karena di kampus tuh nggak apa-apa kayak gitu, kecuali kalau ujian ya, ujian memang harus lengkap. Nah ada momen di mana saya itu harus rapat di fakultas sebelah. Itu saya pakai outfit kayak gitu dong, pakai sandal jepit, pokoknya nggak kena gitu. Masuk sampai sana diusir sama SKK, Mas nggak boleh pakai sandal gitu. Oh iya pak. Terus habis itu saya bilang sama temanku, aku nggak boleh masuk, kita ketemu di luar aja gitu kan. Udah, terus hari berikutnya nih ada rapat lagi di sana, saya udah siap-siap pakai sepatu. Sampai sana, Mas nggak boleh masuk. Kenapa pak? Saya udah pakai sepatu, pakai kaos. Oh iya pak, ya aduh susah banget nih. Jadi habit di Visipol tuh bikin saya jadi kadang suka lupa gitu, kalau keluar itu harus pakai outfit yang bener gitu. Jadi, waktu itu sih itu jadi satu masalah yang selalu saya ingat. Oh gitu. Kemarin kebetulan saya juga dalam pakai kaos, luar pakai kayak kemeja gitu, disuruh dikancingin Mas. Oh ya? Iya, disuruh kancingin. Kan? Iya di sebelah. Nah, itu disuruh kancingin juga. Iya. Jadi emang habit Visipol tuh beda dengan habit fakultas lain. Nah tadi juga Mas Yogi udah sempat bilang kalau di akademik tuh belajar tentang film, di luar pun juga aktif dalam dunia fotografi dan film juga. Nah bagaimana sih Mas relevansi pengalaman-pengalaman tersebut dengan dunia kerja Mas saat ini? Ya satu hal sebenarnya dari apa yang saya lakukan waktu kuliah itu. Networking itu penting banget. Networking penting. Jadi ketika kuliah nih kan kita istilahnya itu dulu itu ada mahasiswa kunang-kunang dan kupu-kupu, kuliah pulang dan kuliah nongkrong. Nah aku termasuk yang kuliah nangkring itu. Jadi waktu selesai kuliah atau bahkan saya sering skip kuliah sih karena kegiatan di luar. Terus, nah dari situ kita kenal banyak orang. Dan kenal orang-orang dengan background yang beda-beda. Nah, kemudian dari situ kita saling kenal bahwa oh orang ini bisa ini nih, orang ini bisa ini nih, orang ini bisa ini nih gitu. Nah, di dunia kerja ternyata sekarang juga seperti itu gitu. Kadang-kadang ketika saya kerja itu mostly karena pertama karena relasi, udah kenal gitu. Misalnya aku kenal kamu sebagai kameramen misalnya, aku akan lebih nyaman kerja dengan orang itu daripada aku harus nyari kamera, I'm hiring kameramen bla bla, itu nggak nyaman gitu. Nah itu sih networking itu gitu, karena bahkan ketika saya dapat klien juga, itu klien saya mostly word of mouth ya. Jadi saya pernah kerja sama klien A, terus klien A itu temenan sama klien B, terus klien B tanya, aku pengen bikin video nih gitu. Nah terus, oh itu aja sama Yogi aja gitu, terus dia kontak aku. Mostly kayak gitu, hampir 90%, 95%. Berarti relevansi dan hal pentingnya tuh terlihat pada networking ya Mas ya, dimana networking yang kita dapat pada saat kuliah tuh siapa tahu bisa berguna nanti pas dunia kerja. Itu sama ya, networking itu satu ya. Sama kalau di komunikasi UGM kemudian ilmunya, ilmu komunikasi itu sangat relevan dengan film tentu saja. Maksudnya film adalah media baru gitu, salah satu channel media yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah
pada dasarnya kan kemudian film ini nggak jauh dari teknologi. Seperti apapun teknologinya gitu. Ketika kita tahu dasar istilahnya dasar teorinya gitu bahwa film adalah bla 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 itu, kita bisa dengan luas memposisikan diri kita gitu. Dulu film cuma ada di bioskop, terus masuk TV, terus sekarang ada OTT gitu. Kita siap gitu dengan bekal-bekal ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen di komunikasi gitu, karena ya pada dasarnya sama aja, itu cuma beda medianya aja, beda mediumnya aja. Itu aja sih paling. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang film nih Mas, dan teman-teman Visipol bisa tahu dong ya kalau misalnya Mas Yogi ini memang memiliki segudang pengalaman di bidang film. Nah, terus tuh mau nanya nih Mas Yogi, gimana sih awal mula karir Mas Yogi sampai bisa memutuskan untuk bekerja di dunia ini, dan mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman Visipol tantangannya tuh apa aja yang sering dialami? Tantangannya cuaca. Oke. Jadi lulus SMA itu sebenarnya saya sudah memutuskan untuk pokoknya saya pengen jadi filmmaker, saya pengen jadi sutradara gitu. Nah, terus tadi nyambung yang sebelumnya tadi, nyari kuliah, akhirnya keterima di sini gitu. Nah, ketika kuliah saya konsisten bikin karya gitu. Waktu itu entah karya itu saya benar-benar pengen bikin, maksudnya bikin film untuk diri sendiri gitu, ataupun dulu itu sering juga ada lomba-lomba film gitu, lomba-lomba yang hadiahnya menarik gitu. Nah, saya cari uang juga waktu itu, akhirnya ikut lomba gitu, bikin film sampai pokoknya sering lah, sampai juga apa namanya bikinnya itu juga nggak cuma sama teman-teman seangkatan, tapi sama angkatan lain juga gitu. Nah, dari situ kemudian teman-teman atau kakak-kakak kelas itu banyak yang tahu bahwa saya tuh bisa bikin film gitu. Terus suatu saat ada kakak kelas itu yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, dia kontak saya gitu, kontak kami, aku butuh bikin video nih, kalian bisa bantu nggak gitu? Ya bisa aja gitu, tapi ada budgetnya kan gitu. Ya ada gitu. Terus oh ya udah, terus kita mulai kerja. Nah, pas mau kerja itu mereka minta kita untuk semacam ngirim nama PH gitu. Nah, waktu itu kami nggak punya nih nama PH-nya apa ya gitu. Terus ya udah kami meeting nama PH segala macam, akhirnya mau nggak mau kami jadi punya PH gitu buat kerjaan itu. Nah, dari situ keterusan, cuma waktu itu PH-nya namanya bukan Catchlight ya. Nah, terus keterusan sampai lulus. Akhirnya sampai lulus pun saya nggak mengalami peristiwa ini ya, apa namanya, cari kerja gitu, nggak mengalami, karena dari kuliah itu saya udah kerja sebenarnya. Sekitar 2014 akhirnya Catchlight ini kami putuskan untuk berbadan hukum supaya lebih gampang cari proyeknya gitu sih. Jadi awalnya emang karena bukan main-main sih, emang karena seneng aja bikin film, terus keterusan jadi profesi. Sebenarnya itu sih apa jalannya ya. Jalan menuju situ. Tapi memang tantangannya besar sekali ya, terutama kalau saya, karena saya ini adalah anak PNS gitu. Orang tua saya itu PNS, bapak ibu saya PNS. Melihat dunia pekerjaan saya saat itu tuh mereka nggak ada bayangan. Apa sih ini gitu, bikin film pulang malam, badannya bau segala macam. Ya, bagi mereka pekerjaan itu ya ke kantor. Menjadi pegawai negeri itu salah satu hal yang selalu ditanamkan ke saya gitu. Tapi sebenarnya saya sudah punya keinginan, saya pengen bikin film nih gitu. Nah, akhirnya pembuktian itu merupakan tantangan yang sangat besar ya. Nah, saya gini, ketika saya kuliah itu kan saya udah bikin film, udah lumayan ada job ya, walaupun belum stabil gitu. Orang tua masih belum percaya. Terus saya lulus, mereka masih istilahnya ya mencoba menghargai ya, kamu nggak apa-apa kerja gitu, tapi mbok coba daftar ini, daftar itu gitu ya. Itu juga tantangan juga. Nah, karena saya anaknya baik gitu. Jadi ya saya iyain aja gitu. Saya disuruh daftar ya saya daftar gitu. Cuma ya karena saya nggak ada minat di situ pasti nggak keterima. Ya udah benar nggak keterima gitu. Pada akhirnya saya keterusan bekerja di film. Akhirnya orang tua saya sadar, oh kayaknya emang anak ini apa namanya, pekerjaannya di situ gitu.
ya sudahlah gitu. Akhirnya legowo tuh bahasa Indonesia apa ya, akhirnya ikhlas gitu. Iya, ikhlas. Akhirnya mau, nanti ibu saya nonton. Akhirnya mau. Nah, tantangannya itu dari diri sendiri ya. Tantangan kedua, ketika membuat PH itu kan awalnya komunitas ya. Saya bekerja dengan orang-orang yang saya nyaman, dengan teman-teman gitu. Tapi ketika sudah lulus, teman-teman ini juga punya problem yang sama. Mungkin orang tuanya menginginkan mereka kerja di mana segala macam, sementara saya juga nggak bisa dong, mbok jangan gitu. Sementara saya nggak bisa gaji, kan. Itu kan nggak fair juga. Akhirnya ya banyak yang lepas gitu. Ya sudah, itu saya pikir jadi seleksi alam aja. Jadi tantangannya ya kalau saya bilang harus konsistensi itu menjadi tantangan tersendiri untuk memulai pekerjaan ini gitu pada akhirnya. Jadi maksudnya kalau emang beneran nggak suka dengan pekerjaan yang saya lakukan ini, pasti saya udah dari dulu udah nggak melakukan itu, karena memang kadang-kadang kelihatannya emang berat gitu, tapi sebenarnya saya suka, jadi nggak kerasa berat sih. Itu aja. Berarti kuncinya konsisten ya Mas dalam menjalani pekerjaan Mas saat ini. Nah tadi Mas juga udah sempat nyinggung nih tentang PH, yaitu Catchlight. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman Visipol serta di spill dikit gimana sih work at Catchlight gitu? Kalau anak-anak muda bisa bilang ya zaman sekarang itu, gimana sih pengalaman menarik selama berkarir di Catchlight? Yang menarik dari pekerjaan saya itu adalah karena kan saya di Catchlight itu nggak cuma bikin film ya, malah lebih banyak itu kami bikin video-video entah itu iklan atau untuk corporate gitu ya. Yang menarik adalah klien-klien saya itu kan beda-beda. Ada NGO, ada perusahaan swasta, ada pemerintah gitu. Kadang-kadang ada yang sebenarnya mereka ini berlawanan gitu. Nah, yang menarik adalah saya seperti selalu belajar gitu. Seperti selalu belajar hal baru ketika membuat video. Jadi itu yang selalu menarik, karena saya merasa jadi kerja itu jadi nggak monoton. Yang dilakukan setiap hari itu berbeda, setiap project itu berbeda, tantangannya berbeda, pelajarannya berbeda, orang-orangnya berbeda gitu. Satu, dua, kemudian ya jadi tahu banyak hal. Karena harus bikin video tentang sesuatu, mau nggak mau kan kita harus belajar. Nah, jadi tahu banyak hal. Jadi bagi saya itu rekreasi ya, maksudnya tahu rahasia-rahasia perusahaan segala macam yang saya nggak bisa buka itu juga tantangan tersendiri gitu, karena saya megang banyak sekali data yang itu saya harus komitmen benar-benar itu tidak bisa terbuka gitu, nggak bisa dibuka ke siapapun gitu. Itu juga satu tantangan tersendiri, tapi bagi saya pekerjaan ini kayak bukan kerja sih ya. Menjalankan hobi ya? Nah, sekarang saya lagi nyari hobi sebenarnya. Karena ya beneran, karena bikin film itu udah jadi pekerjaan. Terus saya jadi pengen punya hobi apa mancing, apa ngapain gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata yang awalnya hobi sekarang jadi pekerjaan, sekarang malah mau nyari hobi baru lagi. Karena yang sebelumnya tuh bukan hobi lagi ya menurut Mas Yogi. Masih hobi juga sih, tapi pengen cari hobi lain aja. Oke. Nah, mungkin Mas untuk yang terakhir, apakah Mas Yogi memiliki pesan-pesan dan saran nih untuk teman-teman Visipol yang sedang menonton, mungkin yang sedang menjalani perkuliahan, dan mungkin untuk teman-teman Visipol yang ingin mengikuti jejak perjalanan karir Mas Yogi sebagai film director? Bisa disampaikan, Mas? Pesan-pesan ya? Aduh, kayak old man gitu. Sebenarnya apapun yang teman-teman sukai gitu, entah itu nanti jadi apa ya, saya nggak tahu ya, entah teman-teman suka di Visipol kan banyak ya, teman-teman yang aneh-aneh, unik-unik gitu, suka gambar lah, mungkin kamu suka MC, ada juga yang suka jadi aktor, segala macam-macam lah di Visipol, ada yang suka demo dulu. Nah itu apapun yang teman-teman sukai itu menurut saya jalani dengan konsisten aja gitu. Karena ketika kita konsisten melakukan itu, secara tidak langsung
kita berlatih untuk menuju menjadi apa yang kita inginkan itu. Jadi istilahnya kayak naik sepeda. Kalau cuma sekali 2 kali latihan itu pasti belum bisa gitu. Tapi kalau udah sebulan pun pasti masih ada hal-hal yang aduh ternyata nggak gini naik sepeda. Tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang, kita akan terbiasa. Nah kemudian ketika kita terbiasa, pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi mudah gitu. Karena ya udah ini kita nggak kerja ya otomatis aja gitu sih. Jadi konsisten aja dengan apa yang dilakukan gitu. Terus yang pertama, yang kedua tetap hormati orang tua kalian gitu. Bagaimanapun juga mereka adalah awal dari kita, foundation kalian semua gitu. Beasiswa utama kalian itu dari orang tua gitu. Jadi tetap dengarkan, tapi juga dengarkan juga kata hati kalian gitu. Itu bisa pada akhirnya itu bisa berjalan beriringan. Oke, kalau misalnya harus bisa simpulin ya teman-teman Visipol yang ada di rumah, pesan-pesan penting dari Mas Yogi itu yang pertama adalah tetap konsisten terhadap apa yang kalian suka, terus lakukan berulang-ulang sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Yang kedua, jangan lupa hormati orang tua, dan yang ketiga, selalu dengarkan apa isi kata hati kalian. Oke, terima kasih Mas Yogi. Itu tadi terakhir dari sesi Inspiring Alumni kali ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagai informasi bersama teman-teman Visipol yang ada di rumah. Semoga karir Mas Yogi bisa selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan untuk teman-teman Visipol yang ada di rumah, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube Visipol UGM supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Visipol UGM. Sampai jumpa dan sampai bertemu di sesi Inspiring Alumni selanjutnya. Dadah!